Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat artinya harus dipahami ya. Nah, walaupun singkat ini yang paling penting teorinya. Tajwid itu kemarin itu isinya hak dan mustahak ya. Ada hak dan mustahak. Mas lihat dulu ya, hakul huruf dan mustahak huruf. Nah, yang sekarang kita bahas adalah mustahak. Mustahak ke huruf. Nah, singkat ya, jangan dulu perhatikan aja dulu, biar paham dulu karena ini materinya belum masuk sebenarnya. Ini gambaran umumnya. Hak huruf kemarin makhraj dan sifat. Nah, yang mustahak huruf ini isinya hukum ya, mulai dari idhar dan seterusnya. Kalau hak huruf ini hukum yang selamanya melekat, maksudnya huruf itu dimanapun adanya, dari sanalah makhrajnya. Huruf itu di awal, di akhir, di tengah, dimanapun makhrajnya tetap ba, misalkan baina safatain, itu hak huruf. Mau ba di awal surat, mau ba di tengah, mau ba di akhir, tetap ba itu dari baina safatain makhrajnya. Sifatnya juga tetap. Ba itu sifatnya jahar ya, tetap jahar. Mau sukun, mau domah, mau patah, mau kasrah, tetap ba itu sifatnya jahar. Nah, yang makanya itu disebut hak huruf. Jadi hak itu tidak pernah hilang, selamanya tetap ada, melekat. Kalau mustahak ini dijadikan hak, berarti asalnya bukan. Kadang-kadang ini ada, kadang-kadang tidak ya. Itu tergantung kondisi si huruf tersebut. Tergantung huruf itu di mana adanya. Kalau di sini adanya berarti itu terkena hukum. Kalau di sini tidak, gitu kan? Itu namanya mustahak huruf. Nah, untuk mustahak huruf, tapi ya cepat ya. Untuk mustahak huruf, agar tahu dari huruf itu punya hukum atau tidak, maka yang mesti diperhatikan itu huruf ini, misalkan contoh. Misalkan huruf nun ini ya. Nah, untuk tahu suatu huruf itu hukumnya apa, maka ada yang mesti diperhatikan. Jadi misalkan kita akan menganalisa, mengetahui hukum nun itu apa, maka ada huruf yang mesti lihat ke depan, ada huruf yang mesti lihat belakang. Baru ketahuan hukumnya. Ada huruf yang mesti lihat harakatnya. Ini. Jadi hukum itu dipengaruhi, kadang dipengaruhi huruf setelahnya, kadang dipengaruhi huruf sebelumnya, kadang dipengaruhi harakat huruf itu sendiri. Jadi di sini huruf itu dibagi 3, bagi 4 ya. Nah, untuk hukum huruf ini nanti dibagi 4. Tapi yang keempat maksudnya udah ini, bagi 3 sebenarnya ya. Kalau yang keempatnya nggak usah dibahas karena udah masuk di hak huruf. Nah, dibagi 3 huruf ini. Untuk mengetahui hukum suatu huruf, hukumnya apa, ini dibagi 3 kelompok huruf itu. Ada huruf-huruf yang bisa ketahuan hukumnya dengan melihat apa setelahnya. Apa setelahnya baru ketahuan hukum tersebut. Misalkan setelah nun ini apa? Ini yang pengaruhi setelahnya kan? Ya. Baru ketahuan hukumnya. Jadi nggak melihat sebelumnya. Ya. Sebelum hurufnya nggak diperhatikan, nggak usah dilihat. Jadi lihat setelahnya. Ini satu. Ada huruf yang ketahuan hukumnya dengan melihat setelahnya ada huruf apa. Yang kedua, ada diketahui hukumnya itu justru sebaliknya, sebelumnya. Huruf sebelumnya apa baru ketahuan hukumnya. Ya. Ada lagi, ini mah double. Hurufnya lihat sebelumnya, setelahnya. Sebelumnya apa, setelahnya apa, justru ininya apa juga, tengahnya. Ya. Hanya segini sebenarnya. Tahu ini semuanya, udah tahu tajwid. Hak mustahak huruf ya. Biar gampang. Pembahasan kita nanti tidak lepas dari ini. Contoh, yang ini huruf-huruf yang hukumnya diketahui
dengan melihat huruf setelahnya, ada huruf apa di depannya, ini ada sekitar 9 huruf. Hanya 9 huruf. Ini hanya satu. Ini hanya satu. Beres. Ya. Ini ada 9 huruf, mulai dari nun sukun, mim sukun dan seterusnya. Ini ada 9 huruf. Ini satu, ini satu. Segitu mah hukum tajwid itu. Beres. Ya. Contoh. Ini bismillahi. Ini lafaz lam ini dibaca la, dibaca lo. Kalau dibaca lo lihatnya ke depan atau sebelumnya? Sebelumnya kan ini. Sebelumnya kasroh. Ketahuan hukumnya. Ini tarkib. Karena sebelumnya kasroh. Berarti masuknya ini kan? Ya. Cuma satu, lafaz Allah saja. Lafaz Allah itu ketahuan hukumnya bukan setelah lafaz Allahnya apa, tapi sebelum lafaz Allahnya apa. Ini masuk ini kan? Ini biar cepat mengetahui hukum tajwid, teori singkat, tapi bukan sembrono ya. Teori singkat tapinya jitu untuk mengetahui hukum tajwid. Ini mungkin ini baru ya saya sampaikan. Kalau dulu kan mengetahui hukum nun sukun ngerti ini lama ya. Ini cepat. Justru untuk mengetahui hukum suatu huruf bukan hak ya, mustahak ya. Hukum suatu huruf lihat. Ada yang dilihat sebelumnya, ada yang lihat setelahnya, ada yang dilihat sebelum dan Setelahnya. Nah, yang dilihat sebelum dan setelahnya adalah ini. Huruf ro. Ro itu hukumnya tarkib, hukumnya tafkhim. Biasa lihat setelahnya apa, sebelumnya apa, dan harokatnya apa. Ro, harokatnya fathah. Tafkhim. Ada ro sukun tapi sebelumnya kasroh. Sebelumnya kan? Ya. Ada ro misalkan sebelumnya kasroh tapi setelahnya ada huruf isti'la, tafkhim, mirson. Ini ro ini double, harus ketahui setelahnya, sebelumnya, akadnya. Ya. Jadi mempengaruhinya banyak ini si ro ini. Yang mempengaruhi hukum ro ini banyak. Nah, itu yang akan kita bahas beberapa hari ke depan. Ini cepat ya, materi hukum ini teorinya cepat. Dengan metode ini mengetahui hukum tajwid dari mulai hukum nun sukun dan sampai akhir ini cepatnya, metode cepat. Caranya lihat sebelum huruf tersebut, lihat setelah huruf tersebut, atau lihat yang sebelum setelahnya. Ini di 3 kelompok. Yang sebelumnya ada 9, yang setelahnya diperhatikannya ada 9 huruf. Yang melihat sebelumnya ada 1 huruf lam lafaz jalalah, yang melihat sebelum setelahnya 1 huruf yaitu huruf ro. Jadi materi kita ini 9, 1 itu hanya 11 huruf. Yang akan kita bahas hanya 11 huruf untuk hukum ini. Selainnya itu nggak pakai hukum, maksudnya nanti ke hak huruf. Hak huruf itu adalah kelompok keempat. Hak huruf itu nggak lihat depan, belakang, nggak ada yang perhatikan. Pokoknya huruf itu yang perhatikannya. Baharnya dari mana? Baina sapatain. Peduli amat mau ke depannya huruf ro, huruf apa, tetap aja dari baina sapatain. Ya kan? Nggak perlu memperhatikan apa tadi? Ke depan, ke belakang, harkat enggak. Maharaj itu sama sifat, udah hurufnya itu aja. Gak usah diperhatikan setelah sebelumnya ya. Nah, itu materi kita untuk beberapa hari ke depannya. Terima kasih ya. Itu saja. Nah, kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa